Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggreni Novelawati Bancin dengan NIM 2004080001 dari Prodi Pendidikan Kimia. Dan di sini saya akan membahas tentang korupsi dan pelayanan publik. Berangkat dari pandangan negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai peran yang cukup besar tidak lagi hanya membuat dan mempertahankan hukum, namun lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan kepentingan umum dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah turut aktif dalam pemenuhan dan penyelenggaraan kepentingan umum seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan pembagian tanah dan lain-lain sebagainya. Dalam dinamika kehidupan negara, masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Masyarakat juga semakin paham bahwa pemerintah ini sesungguhnya bukan merupakan penyelenggara negara yang mempunyai tugas ketatalaksanaan yang berorientasi pada negara kesejahteraan dalam rangka melaksanakan tugas dan menyelesaikan berbagai macam urusan masyarakat yang menjadi beban tersebut. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada pelaksanaan tugas oleh pemerintah tersebut dalam segi sosial dan ekonomi. Juga secara konkret dapat dikatakan bahwa para penyelenggara negara ini banyak tersangkut dalam kasus korupsi yang berupa penyalahgunaan instrumen kebijakan, prosedur hingga ke bidang penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dapat berupa memberikan janji atau bahkan mengeluarkan ancaman, di mana tindakan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan. Praktik tindak pidana korupsi mempunyai segi-segi menguntungkan bagi para penguasa, baik keuntungan secara berupa penambahan aset, harta kekayaan seorang maupun berupa sarana mendapatkan layanan tertentu hingga masuk ke dalam ranah politik. Jadi praktik tindak pidana korupsi mempunyai segi-segi menguntungkan bagi para yang berkuasa, baik keuntungan secara langsung berupa penambahan aset atau harta kekayaan seseorang maupun keuntungan berupa sarana untuk menunjuk kepada suatu tujuan tersebut, baik itu berupa privilege atau keistimewaan tertentu dalam mendapatkan layanan tertentu, hingga masuk ke dalam ranah politik. Sudah banyak buku atau tulisan baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang menganalisis sebab-sebab korupsi. Pemerintah dalam bingkai negara ketatalaksanaan senantiasa dipertalikan dengan cita-cita negara kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur hingga menyelesaikan segala permasalahan yang dialami warga masyarakatnya. Pemerintah dalam arti sempit hanya sebagai badan pelaksana yang dapat dilihat sebagai susunan administrasi negara yang terdiri dari kementerian, direktorat, biro, hingga unit terkecil hingga masuk juga penyelenggara permintaan daerah. Jadi modus operasi serta kekuatan sosial dan politik yang mendukung untuk memerangi, bahkan dalam setiap pergantian pemerintah, program untuk melakukan perbaikan pelayanan publik itu melalui tata kelola pemerintahan yang baik hingga program reformasi birokrasi tidak pernah ketinggalan selalu diluncurkan. Namun hal tersebut tidak seolah mampu menghilangkan penyakit birokrasi yang berujung pada tindak pidana korupsi, dan sebab akibat muncul tindak pidana korupsi seolah seperti benang yang tak bersimpul, mulai dari rendahnya kesejahteraan hingga rendahnya moral atau integritas penyelenggaraan negara. Pemerintah dalam bingkai negara senantiasa dipertalikan dengan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas pemerintah yang diberikan wewenang yang luas mengatur hingga menyelesaikan tugas permasalahan dialami oleh masyarakatnya. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah terutama di Indonesia dilakukan hampir di sebagian besar bidang kehidupan. Pemerintah mengatur masalah pertahanan, keamanan hingga ketersediaan sandang pangan, kesehatan, bahkan pemerintah mengatur juga religi atau masuk ke ketersediaan sandang ranah pribadi dengan peraturan agama di Indonesia yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Dalam pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah dan sebagian atau seluruh dana bersumber dari anggaran pendapat dan belanja negara atau anggaran pendapat. Ada juga B. Menyediakan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan negara daerah yang dipisahkan. Dan C. Penyediaan jasa publik yang pembiayaan tidak bersumber dari anggaran pendapat atau belanja negara atau anggaran pendapat negara atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagai atau seluruh bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaan menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dijelaskan secara detail dengan berbagai model yang menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang diatur dalam pasal 2. Yang pertama tuh A, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diatur dalam pasal 3. Lalu B, kelompok delik penyuapan diatur dalam pasal 5, 6, dan 11. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, 9, dan 10. Lalu C, delik pemerasan dalam jabatan diatur dalam pasal 12. Dan D, delik yang berkaitan dengan pemborongan diatur dalam pasal 7. E, delik gratifikasi diatur dalam pasal 12B dan 12. Berdasar rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang seperti penggelapan yang penerimaan uang sogok atau sebagai termasuk pembuatan barang publik bisa berupa uang, jasa, kepentingan memperkaya diri dan untuk kepentingan publik. Dalam pelayanan publik, tindak pidana korupsi yang besar dapat dimulai dari adanya tindak maladministrasi atau dapat dikatakan bahwa maladministrasi ujung pangkal tindak pidana korupsi pada ranah pelayanan publik. Pada umumnya masyarakat memahami maladministrasi sebagai kesalahan administratif yang tidak terlalu penting. Dalam kegiatan pelayanan publik, apabila melihat seorang proses terjadi perilaku korupsi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu A, korupsi bersifat eksternal, yaitu dengan adanya keterlibat pihak ketiga pelayanan publik. Jadi biasanya terjadi karena seorang mempunyai kewenangan yang strategis dalam menentukan jalannya pelayanan publik, baik dan mengeluarkan izin atau surat atau rekomendasi tertentu. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, seorang mensyaratkan adanya imbalan tertentu baik berupa materi, jasa, atau mempercepat kelancaran pelayanan publik. Lalu yang B, penyogokan atau penyuapan. Tindakan ini melibatkan orang lain. Tindakan semacam ini seringkali terjadi pada kantor atau instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kepentingan, lebih suka mencari calon, memberi uang pelecehan, dan urusan dapat diperlancar. Pemberian suap atau sogokan baik itu. Tindakan semacam ini seringkali terjadi pada kantor atau instansi yang mempunyai fungsi melakukan pelayanan, menerbitkan surat izin, rekomendasi, dan sebagainya, hingga mereka dapat berkepentingan lebih suka mencari calon pemberi uang pelecehan agar urusan dapat diperlancar. Pemberian suap sogokan baik itu berupa materi atau jasa dapat dilakukan pengaruh objektivitas yang dapat membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan si pemberi suap. Dari konkret sudah menyatakan perang terhadap pelayanan publik yang sudah bercitra buruk tersebut. Untuk mewujudkan keinginan tersebut tentu tidak mudah, namun harus bisa. Revolusi mental ke dalam program dan kebijaksanaannya. Program dan kegiatan pemerintah pada era kepemimpinan mendatang diarahkan. Jadi untuk mewujudkan keinginan tersebut tentu tidak mudah, namun harus berani dimulai saat ini melakukan reformasi birokrasi yang memasukkan metode revolusi mental ke dalam program dan kebijakannya. Kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pada era kepemimpinan mendatang diarahkan dan diposisikan benar sebagai strategi pelaksanaan reformasi pada birokrasi dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang baik. Reformasi birokrasi benar-benar menjadi ideologi yang terinternalisasi atau transformasi dengan baik bentuk kebijakan atau program pemerintah, tidak hanya menjadi wacana yang ramai namun tidak ada langkah nyata. Inilah untuk mengatur sistem lelang jabatan kecepatan atau sistem pelayanan publik serta pelayanan publik secara elektronik dapat menjadikan momentum awal menginternalisasikan revolusi mental ke dalam sistem reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Demikian hasil pembahasan saya mengenai korupsi dan pelayanan publik. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat siang.